Ini masih bisa dipakein visor Jitsu, yang ini juga masih bisa dipakein visor JS Armor. Oke guys, welcome back di sini di Galeri Hawaji Official, tempat dan juga gudangnya helm-helm keren yang tentu budgetnya udah masuk ke dana pelajar ya. Nah, gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian selalu bahagia ya. Nah, kemarin kita sempat bikin konten tentang rekomendasi ataupun komparasi ya, membandingkan helm satu dengan helm yang lainnya. Nah, di konten kali ini, di hari ini kita juga akan sedikit mengkomparasi ya. Komparasi antara helm full face dari Jitsu Air One dan juga JS Armor Jet. Ini yang varian motif karbon ya yang saya bawanya. Ini dia motif karbon tech dari Jitsu, sedangkan yang ini full karbon, pokoknya full karbon ya yang ini. Finishingnya glossy, sedangkan yang Jitsu dia finishingnya dope ya. Jadi mungkin dari helm JS Armor Jet ini dia lebih agak mengkilat ya karena finishingnya yang glossy. Sedikit kita akan bahas langsung untuk helmnya dari masing-masing helm ini ya. Kita bahas dulu dari helm JS Armor Jet ya. Nah, untuk helm JS Armor Jet ini sama dengan helm full face yang modelan TTC, dia juga sudah menggunakan desain yang cukup sporty ya di sini. Di bagian spoiler dia juga sudah ada ya, spoilernya 3 dimensi dan untuk ventilasinya tentunya sudah aktif ya. Kalian bisa tutup dan juga buka. Nah, di bagian sini yang membedakannya sama Jitsu Air One ini, dia memiliki sistem penguncian menggunakan micro-lock ya, sistem pengunciannya. Tapi kalau secara dari luar ataupun secara look itu, dari penglihatan hampir terlihat sama, cuma untuk detail-detailnya mungkin ya yang berbeda. Untuk untuk helm JS Armor Jet ini, dia juga udah punya slot intercom, ramah juga untuk para pengguna kacamata, dan untuk varian warna kaca visor kalian juga udah bisa bebas pilih ya varian kaca warna visornya. Dan untuk penggantian visor juga udah gampang, jadi nggak ribet-ribet amat. Terus dari bobot sendiri untuk helm JS Armor Jet ini dia memiliki bobot sekelas dengan helm double visor yaitu 1,4 ya. Ini full karbon kayak gini tampilannya. Secara fungsional tidak jauh berbeda dengan helm-helm full face yang lainnya ataupun helm full face dari Jitsu Air One ini. Mungkin cuma dari detail seperti penguncian dan juga ada beberapa desain yang agak terlihat berbeda mungkinnya kalau kalian telah secara teliti lagi. Nah, sedangkan dari helm Jitsu Air One ini dia juga memiliki ventilasi yang sama ya, hampir mirip. Tapi tidak serupa, hampir mirip tapi tidak serupa. Sama ventilasinya bisa dibuka tutup dan untuk helm Jitsu Air One ini dia juga menggunakan desain yang udah stylish modern ya. Jadi looknya itu udah aerodinamis. Dan di sini di bawahnya dia juga sudah dilengkapi dengan list karbon ya, karbon. Finishingnya ini dope, jadi tidak terlalu mengkilat. Lisensinya dia udah SNI dan dari bobot juga sama sekitar 1,4. Nah, dari bagian spoiler ya, untuk detail yang terlihat mirip tapi berbeda itu dia ada di bagian spoiler. Nah, untuk helm JS Armor ini, JS Armor Jet ini, dia dilengkapi dengan spoiler yang ya tentu dari penglihatan kalian mungkin terlihat mirip ya, tapi dari sininya dia menyerupai dengan yang hall face-nya. Jadi di kiri kanannya itu ada tambahan 2 item ya untuk pelengkap dan juga yang membuat helm ini terlihat cantik ataupun sebagai item pelengkap. Nah, sedangkan dari helm Jitsu dia tidak memiliki item itu ya di kiri kanannya. Udah aja spoiler yang terlihat agresif aja kayak gini bentuknya. Dan di bawah spoilernya dia juga ada lubang output untuk udara keluar. Jadi di sini di depan ada untuk sirkulasi udara masuk, jadi membuat sirkulasi udara di dalam helmnya itu lebih lancar lagi ya, seperti itu. Nah, di bagian sistem penguncian kan kalau dari helm JS Armor ini dia menggunakan sistem penguncian yang menggunakan micro-lock ataupun micromatic ya. Nah, sedangkan dari helm Jitsu ini dia menggunakan double daring. Jadi untuk kalian yang belum tahu, double daring ini dia sistem penguncian yang dipakai di balap MotoGP ya. Jadi kalau secara
Kalau secara penilaian mungkin lebih bagus di double daring ya, tapi mungkin untuk orang yang baru pertama kali menggunakan sistem penguncian double daring, dia akan sedikit kesulitan mungkin ya, agak belibet mungkin pas mau pakainya. Tapi secara keamanan itu lebih aman di double daring, tapi lebih sistematis lagi di penguncian microlock. Jadi untuk setiap penguncian itu dia memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Tapi untuk double daring seperti yang saya bilang tadi, dia sudah dipakai di balap MotoGP-nya. Lisensinya kedua helm ini dia sama ya, memiliki lisensi SNI, dan di bagian visor dia juga memiliki visor yang hampir terlihat sama. Jadi masih bisa sharing ya. Yang ini masih bisa dipakein visor Jitsu, yang ini juga masih bisa dipakein visor JS Armor. Jadi seperti itu. Terus dari hal yang membuat kedua helm ini menjadi pilihan yang paling umum sekarang ya, termasuk hampir best seller juga untuk helm JS Armor ini, walaupun dia termasuk helm yang baru ya, mungkin brand baru juga kan tahun-tahun kemarin, tapi karena dia masuk ke dalam kelas full face dengan modelan TTC seperti ini, hampir mirip dengan modelan TTC ya. Yang membuat paling laris itu dia ada di fitur yang namanya tag wearable glasses dan juga slot intercom. Jadi kan rata-rata untuk full face itu mereka belum terlalu mengedepankan ya. Mungkin ada di kelas full face dari RSP mereka sudah punya ya yang full face yang udah ada slot intercom. Tapi mereka mengeluarkan brand terbaru ini dari Jitsu ataupun dari JS Armor ini, mereka langsung memiliki slot intercom, jadi lebih memudahkan untuk para riders pasang intercom ya. Nah, mungkin kalau kalian minta saran kepada saya, minta rekomendasi kepada saya, helm mana yang paling bagus dari kedua helm ini, mungkin saya akan saranin kalian lebih baik mengambil Jitsu. Kenapa? Karena dari segi fitur itu hampir terlihat sama, tapi ini dari sistem pengunciannya yang saya lebih saranin. Jadi kalau kalian cari helm full face itu kan belum tentu untuk sehari-hari ya, tapi bisa jadi untuk riding doang, San Mori ataupun MR, pokoknya dia 1 minggu sekali atau beberapa hari sekali, mungkin kalian bisa lebih cocok pakai Jitsu Air One karena untuk sistem pengunciannya itu lebih ketat lagi, lebih aman lagi ya. Dan secara kelayakan itu untuk kedua helm ini dia udah layak banget ya. Di tahun berapa mungkin dia helm ini itu bersaing ketat ya, tahun kemarin 2024 antara 2023 atau 2024 mereka itu memiliki persaingan yang cukup ketat. Pokoknya saat lagi booming-boomingnya. Jadi banyak banget laris di pasaran. Karena mungkin dari budget juga dia kan terjangkau ya, harganya itu tidak selisih jauh antara yang ini dan antara yang JS Armor dan juga Jitsu Air One, mereka memiliki budget sama-sama di kelas 400 ribuan. Tapi untuk pilihan mungkin agak lebih di Jitsu Air One, karena untuk Jitsu Air One ini dari mulai yang solid, polos, sampai yang motif carbon tag dan juga scorpion dan juga elemen, mereka udah banyak ya pilihannya. Dan untuk masing-masing motif itu dia terbagi dua lagi finishingnya, antara finishing yang doff dan juga finishing yang glossy ya. Jadi untuk setiap varian motif ataupun pilihan mereka memiliki finishing yang berbeda antara yang motif dan juga yang glossy. Sedangkan untuk Jitsu mungkin agak lebih sedikit minim untuk pilihannya. Jadi, nah seperti yang saya bilang tadi kan, dari pilihan kalian udah bebas pilih ya, baik dari yang motif ataupun yang full carbon ini dari JS Armor juga sudah ada pilihannya. Untuk JS Armor sendiri untuk pilihan itu udah ada yang polos sampai yang karbon kayak gini udah ada ya, tapi untuk yang varian motif mungkin agak sedikit minim ya, ataupun belum terlalu banyak ketimbang helm dari Jitsu Air One ini. Sedangkan Jitsu Air One ini dia dikenal dengan motif Scorpius ya, yang paling best seller itu di pasaran dari motif Jitsu Air One ini, yang motif Scorpius yang finishingnya dia glossy, jadi finishingnya itu mengkilat ya. Tapi kenapa saya bawa di sini yang saya komparasikan dengan JS Armor ini yang carbon tag, karena dia ada sedikit perpaduan warna karbonnya ya, walaupun dengan gradasi warna yang berbeda. Dan saya ingatkan ada dua pilihan varian ya di setiap variannya, yaitu finishing glossy dan juga finishing doff seperti ini. Lanjut dibahas kita bagian interiornya ya. Ini di bagian busanya untuk helm Jitsu ini dia juga sudah dilengkapi dengan busa yang sudah fleksibel dan juga bisa dilepas pasang. Busanya ini benar-benar mantap ya, untuk kelas di helm 400.000 full face
busanya itu udah mantap banget ya, jadi udah lembut dan juga empuk, dan yang lebih penting itu busanya sudah bisa dilepas pasang dengan gampang ya. Jadi kalian kalau mau perawatan itu tinggal lepas aja busanya, kalian nggak perlu datengin gerai-gerai ataupun toko-toko yang sudah menyediakan tempat cuci helm ya. Nah, sama dengan Jitsu Air One, untuk helm JS Armor ini dia juga tidak mau kalah di bagian busa ya. Walaupun sedikit ada perbedaan dari detailnya, tapi untuk segi kualitas itu hampir mirip ya, hampir mirip. Tapi kalau kalian minta saya saranin, suruh saya untuk milih, mungkin saya akan pilih yang di Jitsu Air One, karena dari busanya itu, dari detail busanya dia agak lebih lembut ya. Sedangkan dari helm JS Armor ini dia lebih memiliki detail-detail yang menurut saya tidak terlalu penting, tapi ini ada. Kalau pendapat pribadi saya itu agak sedikit mengganggu ya. Tapi saya ingatkan, bukan berarti helmnya jelek. Helmnya itu rekomendasi banget untuk kalian yang punya budget 400 ribuan ya. Jadi seperti yang saya bilang, di setiap helm, di setiap harga mereka memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing ya. Jadi untuk kalian silakan bisa pilih aja, kalian pengen Jitsu Air One ataupun JS Armor Jet. Dan tentunya untuk kalian yang tinggal di daerah Tangerang Selatan, khususnya daerah Pamulang, Pondok Cabe ya, sekitaran Pondok Cabe, kita juga udah ada offline store. Dan untuk kalian yang mau cobain helmnya ataupun mau coba langsung beli, silakan ya, tinggal datang aja ke sini. Untuk alamat lebih lengkapnya nanti saya taruh di bawah deskripsi ya. Dan saya ingatkan untuk kalian ya, disclaimer bahwa apa yang saya katakan dari awal video sampai akhir video itu dia pendapat pribadi ya. Jadi untuk kalian yang punya pendapat pribadi masing-masing, silahkan sertakan di kolom komentar ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pengucapan kata yang salah. Oke, dan seperti yang saya jelaskan di awal, kalian bebas pilih ya. Dan untuk link pembelian untuk marketplace ataupun online store kita nanti gue taruh di deskripsi juga ya. Jadi kalian bisa cek aja. Dan untuk kalian yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe sekarang, karena subscribe itu dia gratis. Dan jangan lupa untuk like, komen video ini, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar mereka tahu info lebih lanjut tentang helm ya. Dan di konten-konten seterusnya mungkin nanti kita akan bantu kalian dalam memilih juga ya. Kita akan rekomendasikan untuk kalian helm-helm yang sudah sangat-sangat worth it kalian beli, dan tentunya harga dana pelajar itu udah masuk ya. Oke, sekian dulu konten hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai habis ya. Gue Mocin pamit dulu.